Hello everyone. Di dalam video ini kita akan membedakan arti kata Proverbs dengan kata plainly. Dan kedua kata ini digunakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 16. Kristus katakan bahwa dia tidak akan berbicara kepada murid-muridnya dalam Proverbs, tetapi dia akan berbicara kepada murid-muridnya dengan cara plainly. Arti kata plainly adalah sebagaimana adanya. Jadi contohnya, kalau saya bilang pokok anggur, yang saya maksudkan adalah pokok anggur. Sementara arti kata Proverbs adalah perumpamaan atau bukan kenyataannya. Jadi contohnya, kalau saya bicara tentang pokok anggur itu saya gunakan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan suatu kenyataan yang ada persamaannya dengan pokok anggur. Sehingga dengan mengerti konsepnya pokok anggur, kita akan mengerti konsep kebenaran kenyataan dari apa yang diilustrasikan oleh pokok anggur. Contohnya di Yohanes 15. Waktu Kristus berbicara mengenai dirinya dalam perumpamaan pokok anggur, kita tahu Kristus bukan pokok anggur itu. Tetapi pokok anggur ada persamaannya dengan Kristus, walaupun Kristus bukan pokok anggur itu. Dengan kita mengerti konsep cabang dengan pokok anggurnya, kita akan lebih mengerti konsep hubungan kita dengan Kristus yang diilustrasikan oleh pokok anggur dengan cabang-cabangnya. Waktu Kristus katakan bahwa dia adalah pokok anggur, Kristus tidak artikan bahwa dia adalah pokok anggur. Tetapi pokok anggur hanyalah dapat dimengerti secara metaforis atau perumpamaan. Kita kembali lagi ke Yohanes 16. Kristus katakan di ayat 25 bahwa dia akan menunjukkan kepada murid-muridnya kebenaran yang berasal dari Bapa, dan dia akan ungkapkannya dengan cara plainly, dan dia tidak akan menggunakan Proverbs. Dan yang Kristus ungkapkan secara plainly adalah waktu dia katakan bahwa Bapa di surga mengasihi murid-muridnya karena murid-muridnya percaya bahwa Kristus came out dari God, bahwa Kristus keluar dari God. Kristus ulang kembali apa yang dibilang di ayat 28 dengan cara plainly, bahwa dia came forth dari Bapa. Artinya kata came out sama artinya dengan kata came forth. Dan waktu Kristus menggunakan came out dengan came forth, dia tidak berbicara dengan Proverbs, tetapi secara plainly. Arti kata came forth digunakan di Pengkhotbah 5 ayat 15. Kata ini digunakan untuk mengartikan anak yang keluar dari rahim ibunya. Dengan kata lain, came forth artinya lahir. Came forth artinya keluar dari rahim ibunya. Artinya came forth atau came out artinya lahir. Waktu Kristus katakan bahwa dia came forth dari Bapa, artinya yang dia maksudkan adalah dia lahir keluar dari Bapanya. Waktu Kristus katakan bahwa dia came forth dari Bapanya, artinya yang dia maksudkan ialah dia lahir keluar dari Bapanya, sebagaimana anak di pengkhotbah keluar dari rahim ibunya. Dan Tuhan Yesus, waktu dia bilang hal itu di ayat 27 dan 28, Kristus berbicara secara plainly. Dia tidak berbicara menggunakan Proverbs. Artinya Kristus benar-benar keluar dari tubuh Bapanya, yaitu God. Di ayat 29, murid-muridnya mengatakan kepada Kristus bahwa mereka sekarang mengerti bahwa Kristus tidak berbicara dengan menggunakan Proverbs waktu dia katakan dia came forth dari Bapanya. Dan mereka mengerti bahwa Kristus berbicara secara plainly, secara kenyataan bahwa dia keluar dari tubuh God, yaitu Bapanya di surga. Di ayat 30, murid-murid mengatakan kepada Kristus bahwa mereka percaya bahwa Kristus came forth dari God. Murid-muridnya percaya bahwa Kristus keluar dari tubuhnya God. Dengan kata lain, murid-muridnya mengerti bahwa Kristus lahir dari tubuhnya God. Seandainya Kristus berbicara menggunakan Proverbs waktu dia katakan dia came forth dari God, artinya Kristus sebenarnya tidak keluar dari tubuhnya Bapa. Tapi karena dia berbicara dengan cara plainly, artinya yang Kristus maksudkan ialah dia sungguh-sungguh keluar dari tubuh Bapanya. Karena dia berbicara secara plainly,
bukan menggunakan Proverbs. Sebagaimana anak putra yang came forth dari rahim ibunya di buku Pengkhotbah, demikian juga Kristus yang adalah the only begotten Son came forth dari tubuh Bapanya. Kebenaran ini Kristus ungkapkan kepada Kayafas waktu dia ditanya oleh Kayafas di Matius 26 ayat 63. Dan pertanyaannya, apakah engkau Kristus anaknya God? Jawaban Kristus akan mengkonfirmasi apa yang dikatakan kepada murid-muridnya dengan cara plainly, bahwa dia came forth dari Bapa. Kalau Kristus artikan kata came forth secara metaforis, artinya dia akan menjawab pertanyaannya yang ditanyakan Kayafas bahwa dia bukan Kristus, anaknya God. Tetapi kalau Kristus artikan came forth secara plainly, artinya dia akan menjawab pertanyaan Kayafas dengan mengatakan dia sesungguhnya adalah anaknya God. Jawaban yang diberikan Kristus kepada Kayafas mengkonfirmasi kebenaran bahwa Kristus berbicara dengan cara plainly, bukan menggunakan Proverbs. Sebelum Kayafas menanyakan pertanyaan ini, Kayafas tanyakan kepada Kristus apa jawabannya terhadap kedua saksi yang bersaksi dusta terhadap Kristus. Sikap Kristus terhadap saksi yang tidak benar adalah dia berdiam diri. Artinya Kristus berdiam diri untuk menanggapi saksi yang tidak benar. Tetapi waktu Kayafas menanyakan apakah Kristus adalah anaknya God, Tuhan Yesus tidak berdiam diri, sebagaimana waktu dia berdiam diri terhadap kedua saksi yang saksinya salah atau tidak benar. Ada saatnya Kristus berdiam diri, dan ada saatnya Kristus akan berbicara. Kristus mengerti bahwa jawaban yang benar akan mengakibatkan dirinya dipakukan ke kayu salib. Permohonan Kayafas diajukan oleh otoritas tertinggi yang diakui di negara itu, dan diajukan atas nama yang maha tinggi, yang menanyakan hubungannya dengan God di surga. Kristus harus dengan plainly menjawab pertanyaan yang ditanyakan Kayafas. Karena untuk menyangkal hubungannya dengan Bapa di surga, ialah untuk menyangkal Bapanya di surga. Kristus ajarkan kepada murid-muridnya bahwa siapa saja yang mengakui dia di hadapan manusia, Kristus juga akan mengakui dia kepada Bapanya di surga. Sekarang melalui contoh yang dia akan berikan, Kristus mengulang kembali prinsip kebenaran ini yang diungkapkan kepada murid-muridnya. Artinya jawaban Kristus akan mengungkapkan kebenaran yang diungkapkan secara plainly, bukan dengan menggunakan proverbs atau perumpamaan. Jadi apa jawaban yang Kristus berikan kepada Kayafas? Kristus katakan, "Thou hast said," iya, aku adalah anaknya God. Dan ini adalah jawaban yang plainly. Kristus menjawab pertanyaan Kayafas dengan plainly, bukan menggunakan perumpamaan atau proverbs. Jawaban Kristus cocok dengan apa yang dikatakan kepada murid-muridnya, bahwa dia came forth dari God, yaitu Bapanya di surga. Kristus dipakukan ke kayu salib karena dia mengakui bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Kristus tidak mengatakan bahwa dia hanya berperan sebagai anaknya God. Kristus juga tidak mengatakan bahwa kata anak waktu dia bilang dia adalah anaknya God hanya bisa dimengerti secara metaforis. Kristus mengatakan, "Aku adalah anaknya God." Dan ini adalah jawaban secara plainly. Sebagaimana dia katakan kepada murid-muridnya bahwa dia came forth dari Bapanya, dan untuk came forth dari Bapanya artinya untuk lahir dari Bapanya, sehingga Kristus benar-benar adalah anaknya God, bukan anak secara berperan sebagai anak God. Kristus tidak akan dipakukan ke kayu salib seandainya dia mengatakan bahwa dia hanya berperan sebagai anaknya God. Kita tahu, setan sangat membenci Kristus sebagai anaknya God. Dan itulah sebabnya mengapa setan melalui pemimpin agama di Israel memakukan anaknya Bapa ke kayu salib. Kita tahu Petrus disalibkan ke kayu salib, dan Petrus mengakui bahwa Kristus adalah the Son of the Living God. Kristus juga disalibkan ke kayu salib, dan Kristus mengakui bahwa dia adalah the Son of God.
Sekarang kita akan tanyakan kepada Adventist Biblical Research Institute mengenai the sonship of Christ. Apakah Kristus sesungguhnya anaknya God yang came forth dari God? Atau Kristus hanya berperan sebagai anaknya God? Dan apakah kata anak artinya benar-benar anak atau hanya digunakan secara kiasan saja? Sehingga Tuhan Yesus sebenarnya bukan anaknya God. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God dalam arti natural dan literal. Artinya Tuhan Yesus sesungguhnya bukan anaknya God yang keluar dari tubuhnya God. Artinya mereka katakan kata came forth hanya diartikan secara kiasan, sementara Kristus berbicara secara plainly waktu dia katakan bahwa dia came forth dari God. Dan kata came forth artinya cocok dengan jawaban Kristus kepada Kayafas bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Karena dia sesungguhnya adalah anaknya God. Karena Kristus berbicara dengan plainly waktu dia berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia came forth dari God. Artinya pengertian Adventist Biblical Research Institute berbeda dengan apa yang Kristus maksudkan waktu dia bilang dia adalah anaknya God. Karena Adventist Biblical Research Institute mengartikan itu secara kiasan. Sementara Tuhan Yesus waktu dia ungkapkan itu, dia berbicara secara plainly. Dia tidak menggunakan proverbs untuk mengatakan bahwa dia came forth dari Bapanya. Murid-muridnya Kristus pun mengerti bahwa Kristus berbicara dengan plainly waktu dia katakan bahwa dia came forth dari Bapanya. Kutipan berikut ini adalah yang diungkapkan oleh Gerhard Vandal yang mewakili Adventist Biblical Research Institute. Dia katakan, sonship-nya Kristus tidak boleh diartikan secara ontological, yaitu hubungan anak dengan Bapanya, bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya Bapa. Tapi harus diartikan secara fungsional, yaitu secara fungsi. Lalu diartikan apa artinya secara fungsi. Kristus hanya berperan atau berfungsi sebagai anaknya Bapa, sementara kenyataannya dia bukan anaknya Bapa. Sehingga yang dikenal sebagai Bapa juga hanya berperan atau berfungsi sebagai Bapa. Pernyataan ini sangat bertentangan dengan pengakuan Kristus kepada Kayafas, waktu Kayafas menanyakan kepada Kristus, apakah engkau Kristus itu anaknya God? Jadi pertanyaannya, apakah kita mau percaya perkataan Kristus? Atau pernyataan Gerhard Vandal dan Angel Manuel Rodriguez, mantan daripada Direktur Adventist Biblical Research Institute. Pernyataan berikut ini dibuat oleh Roy Adams, Associate Editor dari majalah Adventist Review. Dia katakan, bayangkan, seandainya makhluk yang kita kenal sebagai Bapa adalah makhluk yang datang ke bumi kita ini. Sementara makhluk yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus adalah makhluk yang tinggal di surga. Lalu dia lanjut, seandainya hal ini memang demikian, maka sama sekali tidak akan terjadi perubahan dalam rencana keselamatan manusia. Bedanya, makhluk yang kita kenal sebagai Bapa adalah yang kita kenal sebagai anak sekarang. Dan makhluk yang kita kenal sebagai anak, sekarang kita kenal sebagai Bapa. Karena kata anak bukan artinya anak, dan kata Bapa artinya bukan Bapa. Masing-masing makhluk hanya berperan sebagai nama yang masing-masing terima. Artinya kalau pernyataan ini benar, artinya yang datang ke bumi bukan anak, dan yang tinggal di surga bukan Bapa. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 tidak mengungkapkan betapa besar kasihnya Bapa yang memberikan anak satu-satunya yang dibegotten. Karena kasih Bapa hanya adalah kasih Bapa kalau yang dikenal sebagai Bapa adalah sesungguhnya Bapa dan anak sesungguhnya adalah anak. Yohanes 3:16 harus dibaca seperti ini. Karena begitu besar kasih makhluk yang berperan sebagai Bapa kepada manusia berdosa di dunia, sehingga dia memberikan makhluk selain dirinya yang sebenarnya bukan anaknya. Karena makhluk yang diberikan sebenarnya hanya berperan sebagai anaknya dia yang berperan sebagai Bapa. Agar barang siapa percaya makhluk yang berperan sebagai anaknya Bapa tidak perlu binasa, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya kalau Bapa bukan Bapa, sehingga kasihnya bukan kasihnya seorang Bapa, dan anak bukan anak, sehingga yang diberikan kepada manusia bukan anak,
Apakah tidak binasa artinya benar-benar tidak binasa, dan kehidupan kekal artinya benar-benar kehidupan kekal? Apakah siapa saja yang tidak percaya bahwa anak hanya berperan sebagai anak akan dibinasakan? Apakah mereka yang percaya bahwa Bapa bukan Bapa dan anak bukan anak, bahwa yang mereka perlu untuk percaya agar mereka tidak dibinasakan ialah Kristus sebenarnya bukan anaknya Bapa? Bahwa yang dia katakan kepada Kayafas tidak boleh diartikan secara literal, tetapi hanya diartikan secara metaforis? Bahwa suara di sungai Jordan yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih," tidak boleh diartikan secara literal, karena yang berbicara dari surga adalah makhluk yang hanya berperan sebagai Bapa, dan yang dibaptis di sungai Jordan hanyalah berperan sebagai anak. Sehingga waktu setan katakan kepada Kristus, "Jikalau engkau sesungguhnya adalah anaknya God," pernyataan itu sangat masuk akal, karena setan tahu bahwa Kristus sesungguhnya bukan anaknya God, karena Kristus hanya berperan sebagai anaknya God. Mari kita tanyakan pertanyaan ini pada Pastor Frank D. Holbrook, yang mana jawabannya kita bisa baca di majalah Science of the Times, Jun 1, 1981. Dia katakan, ada saatnya di masa kekekalan, di mana rencana keselamatan direncanakan, dengan masing-masing makhluk di surga mengambil peranan untuk menjalankan rencana keselamatan ini. Sementara dia sendiri katakan dalam kutipan ini, bahwa pengertian ini adalah gagasan berdasarkan asumsi. Sekali lagi, dia katakan, pengertian ini adalah gagasan berdasarkan asumsi dari Alkitab, bukan sebagai fakta. Pengertian ini hanyalah pengertian berdasarkan asumsi. Kata lain asumsi adalah interpretasi pribadi, private interpretation. Apakah keyakinan umat Tuhan dibangun di atas fondasi asumsi? Bagaimana kalau asumsinya salah? Apa yang akan terjadi kepada manusia berdosa? Umat Tuhan dikuduskan oleh kebenaran, dan firman Tuhan itulah kebenaran. Seandainya asumsi ini salah, apakah kita semua akan dibinasakan karena umat Tuhan tidak memiliki pengetahuan yang benar? Kristus katakan, "Jikalau engkau mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku." Artinya, hanya yang mengasihi Tuhan yang akan menuruti seluruh hukum-hukumnya. Dan untuk mengasihi Tuhan, kita perlu untuk melihat kasih Bapa yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena dengan memandang kasih Bapa, kita dirubahkan menjadi serupa dengan Dia. Seandainya Bapa bukan Bapa, sehingga kasih Bapa bukan kasih Bapa, tetapi adalah kasih makhluk yang hanya berperan sebagai Bapa, pertanyaannya, dengan memandang kasih peranan itu, kita semua akan menjadi apa? Apakah kita semua akan menjadi anak-anak peranan saja, sebagaimana Bapa dan Anak adalah Bapa dan Anak peranan? Apakah manusia akan berperan untuk mentaati perintah-perintahnya? Karena kasih kita kepada Tuhan hanya bersifat peranan, karena yang kita pandang adalah kasih Bapa yang hanya berperan sebagai Bapa dengan memberikan Anak yang hanya berperan sebagai Anak. Apakah keselamatan kita hanya benar dalam kiasan? Kita baca kembali pernyataan dari Gerhard Vandal yang mengatakan, di dalam rencana keselamatan, masing-masing makhluk Trinitas telah menerima peranan. Kita sudah baca bahwa salah satu makhluk mengambil peranan sebagai Bapa, dan salah satu makhluk lainnya mengambil peranan sebagai Anak. Sementara Roy Adams katakan bahwa makhluk yang mengambil title Bapa bisa saja mengambil title Anak. Artinya makhluk yang dikenal sebagai Roh Kudus bisa saja dia mengambil title Bapa, sehingga makhluk yang dikenal sebagai Bapa kita kenal sekarang sebagai Roh Kudus. Artinya siapa saja bisa berperan sebagai Anak, Bapa, atau Roh Kudus. Artinya di surga tidak ada makhluk Bapa. Demikian juga tidak ada makhluk Anak. Artinya makhluk yang berperan sebagai Roh Kudus sebenarnya bukan Roh Kudus. Karena makhluk itu bisa saja mengambil peranan sebagai Anak atau Bapa. Berdasarkan pengertian ini, di surga tidak ada Bapa, tidak ada Anak, dan juga tidak ada Roh Kudus. Karena nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah nama peranan, bukan nama literal. Jadi kalau Bapa bukan artinya Bapa, dan Anak bukan artinya Anak,
apakah Roh Kudus juga bukan artinya Roh Kudus? Yang ada di surga adalah makhluk yang berperan sebagai Bapa, dan yang berperan sebagai Anak, dan yang juga berperan sebagai Roh Kudus. Sangat mengerikan. Di Roma 8, Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian, kehidupan, kuasa malaikat, hal-hal sekarang, hal-hal yang akan datang, ketinggian, kedalaman, makhluk apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Bapa yang berdiam di dalam Yesus Kristus Anaknya. Kasih Bapa adalah kasih seorang Bapa, bukan seorang yang hanya berperan sebagai seorang Bapa. Hanya kasih seorang Bapa lah yang sanggup membendung kuasa apapun dari yang mau memisahkan gerejanya dari penciptanya. Dan kasih-Nya itu diungkapkan dengan memberikan Anaknya yang sesungguhnya adalah Anaknya. Apakah kasih Abraham kepada Ishak lebih besar dari kasih Bapa di surga? Kalau Bapa di surga bukan Bapa, artinya kasih Bapa tidak berlaku bagi makhluk di surga yang berperan sebagai Bapa. Sehingga kasih-Nya Abraham adalah kasih yang lebih besar daripada kasih-Nya Bapa di surga yang hanya berperan sebagai Bapa. Kasih Bapa artinya kasih yang dimiliki seorang Bapa. Kasih seorang yang hanya berperan sebagai Bapa bukan kasih Bapa, tetapi adalah kasih seorang yang berperan sebagai Bapa. Yohanes Kekasih menulis di Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Bapa, bukan karena begitu besar kasih makhluk yang hanya berperan sebagai Bapa." Pilihlah hari ini siapa yang Anda mau percaya, firman Tuhan atau firman manusia yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan artinya yang nyata atau yang plain, kecuali jika ada simbol atau kiasan yang digunakan. Kristus katakan bahwa dia berbicara plainly, waktu dia katakan dia came forth dari Bapa, dan murid-muridnya mengerti dan percaya bahwa yang Kristus katakan, dia katakan dengan plainly, bukan dalam proverbs atau kiasan. May the truth set you free. To God be the glory.